Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Teman-teman, dalam 24 jam terakhir kita melihat market cenderung dalam keadaan sideways, tidak banyak perubahan sebenarnya dari segi price action, tetapi ada sebuah clue yang menurut saya cukup penting untuk kalian ketahui secara price action, dan juga ada beberapa update berita yang menurut saya penting untuk kalian ketahui. Jika kalian tertarik, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita mulai dulu dari market cap. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,11 triliun dolar atau naik sekitar 0,26%. Nah, di top 10 coin sendiri juga cenderung rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 3%. Dan top performer hari ini adalah Polygon Matic dengan kenaikan 3,33% menuju 0,78 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk aja langsung ke data dan berita terbaru hari ini. Yang pertama, teman-teman, update terbaru, breaking news, Gary Gensler has been charged with market manipulation. Coinbase provides evidence of Gary Gensler placing over 2.5 million in Bitcoin shorts just 48 hours ago. Jadi setelah Gary Gensler kemarin mempermasalahkan Binance, kemudian mempermasalahkan Coinbase, sepertinya si Gary Gensler sebagai ketua SEC itu lupa gitu bahwa mereka mempunyai data dan bukti bahwa Gary Gensler sebelum melakukan beberapa hal tersebut, sebelum mereka mengumumkan bahwa mereka menuntut Binance dan juga Coinbase, dia sudah terlebih dahulu membuka posisi short di Bitcoin. Dan angkanya juga tidak kecil guys, 2,5 juta dolar. Tentunya teman-teman, ini sekarang belum bisa dibuktikan benar, ini baru sekedar rumor ya teman-teman, rumor. Kita harus lihat lagi kebenarannya, benar apa tidak ini benar-benar terjadi. Tetapi untuk sementara inilah rumor yang beredar. Kalau memang terbukti benar, maka harusnya si Gary Gensler ini bisa dicopot loh guys sebagai ketua SEC, dan itu bagi saya akan menjadi sebuah berita positif secara overall untuk cryptocurrency. Karena sampai detik ini kita tahu salah satu musuh terbesar dari Amerika Serikat terhadap cryptocurrency ya dari Gary Gensler yang selalu mempermasalahkan berbagai project lah, berbagai crypto company yang selalu dituntut ini dan itu, semuanya datang dari si, kalau bisa dibilang kakek ya kakek satu ini gitu loh. Dan ini juga menunjukkan gitu ya bahwa kalau misalnya kita mau menjadi kaya cepat, sebenarnya ya gampang aja guys. Harus jadi ketua salah satu institusi besar di sebuah negara. Jadi bisa memanipulasi. Seperti yang dibuat oleh Gary Gensler ini. Sebelum mengumumkan mereka menuntut Binance, dia sudah buka short dulu di Bitcoin. Ya harusnya cuannya lumayan gitu teman-teman. Karena kita melihat Bitcoin drop lumayan signifikan setelah berita Binance dituntut. Oke. Jadi itu adalah update terbaru teman-teman, dan perlu kalian ketahui bahwa rumornya juga Binance telah menyiapkan amunisi berupa uang teman-teman sebesar 1 billion dollar. 1 billion dollar untuk menghadapi SEC. Dan seingat saya, Ripple kemarin yang sudah di ujung kemenangan, sudah di penghujung kasus gitu ya, udah hampir pasti bakal menang, itu cuma menggelontorkan uang 150 juta dolar katanya. Tapi kali ini Binance maunya 1 billion dollar disiapkan untuk menghadapi SEC. Dan kita bakal lihat perkembangannya, semoga secepatnya kebenarannya itu terbuka. Dan harapan saya sih teman-teman bahwa benar Gary Gensler itu melakukan manipulasi. Sehingga mungkin ada kesempatan dia untuk dicopot dan kita tidak lagi melihat orang yang terlalu kontra ini terhadap cryptocurrency. Tapi walaupun tidak ada garansi ya bahwa pengganti dia juga akan pro terhadap kripto, tetapi yang dia lakukan sekarang itu ya agak sedikit di luar nalar gitu. Semuanya menurut dia salah dan tidak ada clarity yang diberikan. Tidak ada regulasi yang jelas yang diberikan. Apa maunya itu nggak dikasih tahu gitu loh. Menurut kalian bagaimana? Apakah benar-benar Gary Gensler ini melakukan manipulasi pasar ataukah ini hanya serangan balik yang belum tentu kebenarannya? Silahkan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah.
Nah, juga yang kedua, ini adalah soal psikologi market, teman-teman. Bahwa kalau kita lihat sekarang, headline-headline terbaru di media massa, itu cenderung sudah mengarah ke negatif jika membicarakan seputaran kripto. Kalau kita lihat di akun Fox di Twitter, disampaikan di sini, now might be a good time to consider quitting crypto. Artinya, sekarang bisa saja waktu yang baik untuk start mempertimbangkan keluar dari cryptocurrency. Tidak hanya di sana, ya beberapa akun Twitter yang juga verified mengatakan if you're in crypto, pivot to AI. Artinya ya, kalau misalnya masih pegang crypto, nggak usah deh, yang penting sekarang pegang saham-saham AI aja gitu. Dan kalau cuma akun Twitter mungkin menurut kalian sepele, tapi juga ada beberapa bukti lainnya. Dari segi Google Trends juga kita melihat minat para investor, bukan para investor ya, tapi retail-retail terhadap kripto minatnya itu sudah sangat berkurang jika kita bandingkan dengan tahun 2021, teman-teman. Dan ini bukan sebuah pertanda euforia seperti yang dituduhkan oleh sebagian analis, mengatakan bahwa kita melihat market kali ini euforianya sama dengan ketika kita mencapai top di bull market 2021 kemarin. Sehingga menurut analis tersebut, harusnya itu pertanda bahwa kita sudah ketemu dengan local top dan kita akan crash lagi ke lower low yang baru. Tetapi kalau dari segi Google Trends kita melihat, sekarang bahkan tidak ada interest sama sekali atau tidak ada minat sama sekali dari retail-retail untuk mempelajari, atau bahkan bukan mungkin yang sebelumnya tidak pernah berinvestasi di kripto, juga tidak punya minat gitu untuk mencari tahu gimana sih kabar terbaru soal cryptocurrency. Nah, justru teman-teman, ketika tidak ada minat sama sekali, itu biasanya adalah waktu yang baik untuk melakukan akumulasi. Dan ketika sudah banyak orang mulai search keywords seputar cryptocurrency, seputar Bitcoin, itu artinya sudah kita masuk ke fase euforia, di mana orang-orang yang awalnya tidak mengenal kripto bahkan itu mungkin start search tentang cryptocurrency. Kenapa? Karena mungkin mendengar teman-temannya atau keluarga-keluarganya itu sudah cuan 1000%, ada yang cuan 10.000%, dan pengen ikutan juga. Tapi biasanya sudah terlambat gitu. Dan juga, kalau kita lihat dari segi exchange net flow, teman-teman, sebenarnya tidak banyak perubahan yang terjadi. Kalau kita perhatikan, untuk outflow dalam beberapa hari terakhir, walaupun ada beberapa yang melakukan spike lumayan dalam, tetapi ini adalah spike yang normal, teman-teman. Jika kita bandingkan dengan beberapa bulan sebelumnya, di bulan November 2022 kemarin, kita mendapatkan outflow yang jauh lebih besar daripada sekarang. Dan exchange reserve, teman-teman, itu terus-menerus tergerus. Sekarang, atau data terakhir ditunjukkan bahwa di exchange sekarang hanya tersisa kurang lebih 2.141.000 Bitcoin lagi. Sekali lagi, ini adalah penurunan yang sangat signifikan jika kita bandingkan dari tahun 2020 hingga sekarang. 2.900 menjadi 2.141. Jadi hampir 800.000 Bitcoin, teman-teman, dalam waktu 3 tahun kurang lebih. 800.000. Sekali lagi, kalau ini terus berlanjut, maka dalam satu dekade ke depan, kita bisa melihat Bitcoin dalam exchange itu mungkin sudah sangat tipis supply-nya. Kalau misalnya ini terus berlanjut ya, teman-teman. Oke, dan kita sepertinya masih on track gitu, melihat fase reakumulasi untuk Bitcoin. Dan juga yang tadi, teman-teman. Sekali lagi, ini adalah yang mau saya sampaikan tadi. Bahwa tidak hanya akun-akun Twitter yang sepertinya sudah cenderung bearish gitu. Kebanyakan panik, mungkin karena beberapa berita terbaru seputaran SEC yang kemudian menuntut Binance dan juga Coinbase. Media massa di Economist juga ikut-ikutan. Headline-nya apa? Headline-nya adalah Crypto's Downfall. The Fall of a Crypto Empire. Ya, jadi pada intinya semua yang berkaitan dengan kripto sekarang sentimen sepertinya negatif gitu, teman-teman. Dan semuanya merekomendasikan untuk keluar dari cryptocurrency. Tidak terkecuali Jim Cramer. Salah satu orang yang katanya kalau misalnya mengatakan A, kita harus lakukan B. Kalau dia katakan B, kita harus lakukan A. Dan dia menyampaikan bahwa sesegera mungkin keluarlah dari kripto. Menurut saya semua itu adalah pertanda baik untuk kita-kita yang masih bertahan sampai sekarang. Karena biasanya gitu ya, media massa itu ya juga mencoba untuk memanipulasi gitu.
Ketika mereka rata-rata bilang buy, justru itu biasanya saat-saat kita harus hati-hati. Kalau semuanya bilang sell, atau Bitcoin akan ke nol, atau Bitcoin downfall seperti yang kita lihat tadi, itu harusnya merupakan pertanda baik menurut saya. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke chartnya Bitcoin. Dan saya pengen mulai dari daily chart terlebih dahulu, teman-teman. Nah, sekali lagi, setelah kemarin kita melihat Bitcoin itu tidak mampu maintain di atas area daily levelnya, gitu ya. Kita melihat ada percobaan sebenarnya sekali lagi untuk kembali reclaim di atas area tersebut. Tetapi kemudian kembali gagal karena kembali ada rejection, teman-teman, di sini. Sehingga bagi saya ini menjadi sebuah indikasi negatif untuk Bitcoin. Setelah kemarin kita satu candle mampu reclaim di atas area tersebut, kemudian kita langsung mendapatkan rejection dan kembali closing beberapa daily candle di bawah area daily support di sini. Bagi saya ini adalah pertanda bearish gitu. Artinya untuk short term, saya cenderung dalam keadaan bearish ketika hal ini terjadi. Selama kita tidak mampu reclaim di atas area ini, maka saya akan cenderung bearish. Dan tentunya ini sebenarnya adalah senario yang saya juga tunggu, di mana kita akan mendapatkan koreksi lebih dalam lagi, mungkin menuju sekitaran area 24.000 sampai 25.000 dolar. Karena di sini saya sudah akan start untuk mencari peluang untuk long, teman-teman. Nah, kalau kita zoom in juga ke time frame yang lebih kecil, sebenarnya kita juga mendapatkan ada sebuah clue yang cukup menarik gitu. Di 1 hour chart, mungkin kita bisa melihat bahwa kita mendapatkan ada potensial apa di sini. Sekali lagi, ini berpotensi menjadi sebuah bear flag. Walaupun ini tidak rapi bear flagnya, tapi sekali lagi ini juga pernah saya sampaikan di video terakhir, teman-teman. Bahwa bear flag itu tidak harus selalu serapi ini. Tidak harus selalu serapi ini. Karena bisa saja yang kita lihat adalah juga yang modelnya seperti ini. Dan saya rasa yang kali ini kita lihat itu cenderung mirip dengan yang ini. Tapi in the end of the day, ini adalah cenderung terlihat seperti bearish consolidation atau bearish continuation pattern yang juga sekali lagi membuat saya cenderung bearish. Jadi ada dua clue yang dikasih oleh market. Pertama, daily chart sudah kembali drop dan closing di bawah daily support. Yang kedua, di time frame yang kecil, di 1 hour chart, kita juga ketemu dengan ada bearish continuation pattern yang juga membuat saya lebih yakin lagi probability-nya lebih tinggi untuk short term itu kita cenderung akan bearish. Nah, untuk target pertamanya di mana? Target pertamanya menurut saya akan ada di area low terakhir di sini. Di sekitar 26.141. Oke, ini target pertama kalau misalnya teman-teman memang nekat untuk short gitu ya. Target keduanya adalah di sekitaran area di sini, 25.800-an. Target ketiganya adalah di sini. Atau kalau kita misalnya melihat dari segi price action, katakanlah teman-teman melihat gitu ya, bahwa sell off yang terjadi itu ternyata masih sangat cenderung kuat seperti yang mungkin terjadi di sini, maka kalian mungkin bisa consider untuk hold sampai dia break di bawah low baru dan menuju ke sekitaran area 25.000 sampai 24.000 dolar di sini. Oke, jadi targetnya di mana itu tergantung nanti price actionnya seperti apa. Kalau misalnya penurunannya cenderung korektif atau momentumnya tidak terlalu kuat, maka teman-teman jangan terlalu agresif dan jangan terlalu greedy gitu dan mau menargetkan sampai low baru. Karena bisa saja kita akan flip bullish dari sini. Karena kalian perlu ingat gitu ya, bahwa walaupun saya short term bearish, tetapi mid term saya tuh masih cenderung bullish selama Bitcoin mampu maintain di atas area trendline di sini. Oke, walaupun mungkin setup ini tidak untuk semua orang, sekali lagi teman-teman. Kenapa? Karena kalau kalian trade di pertengahan channel seperti ini adalah tempat yang menghasilkan risk and reward paling rendah. Baik kalian short maupun long sebenarnya ya turun maupun naik sedikit itu sudah akan ketemu dengan area support dan resistance-nya lagi. Walaupun ya untuk orang-orang yang scalping maupun day trading saya rasa ini cukup gitu ya untuk RR-nya, tetapi kalau yang swing saya rasa tidak worth it untuk diambil sekarang. Kalau swing saya masih akan berfokus untuk mencari peluang untuk long selama kita mampu maintain di atas area trendline di sini. Kalau skenario paling idealnya sebenarnya adalah, teman-teman, kita mendapatkan fake out ke bawah. Tetapi sesegera mungkin lalu closing lagi di atas. Oke, kenapa? Karena kemungkinan besar ya teman-teman, sudah akan banyak orang yang menunggu di sekitaran area range di sini. Dan kalau kita langsung bounce dari sini, maka market maker itu mungkin bakalan kehilangan banyak uang, terutama exchange gitu ya.
Karena pasti sudah banyak nih yang ngantri untuk buy di sini. Dan stop loss-nya di mana? Stop loss-nya mungkin akan di bawah trendline, teman-teman. Maka skenario idealnya adalah kita membuat fake out ke bawah dan kemudian sesegera mungkin kembali closing ke atas. Dan ini akan menjadi indikasi lanjutan yang menurut saya akan sangat positif dan kemungkinan Bitcoin akan bisa melanjutkan kenaikan dari sana. Jadi jelas ya teman-teman, untuk short term saya beres, untuk mid term saya masih bullish selama kita masih dapat maintain di sekitaran area range di sini. So, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.